Nah tadi karena Bapak dari Sumedang, aslinya ini ada makom yang dari Sumedang namanya unik, Eyang Terong Peot. Mungkin kalau di Sumedang sana Ki Jaya Perkasa. Jadi Iya, ada Ki 4 Jaya tokoh Perkasa. yang berpencar. Alhamdulillah salah satunya ada yang kesini ke Pangandaran. Cuma ini ada 2 versi, takutnya saya salah menceritakan. Oke men, masih bareng gua Gadi di channel GRK95. Jadi gua masih di Pangandaran. Gak Abdul kalau misalkan kita gak bahas tentang sejarah Pangandaran men. Makanya kali ini kita akan sedikit ngobrol nih, kita lagi nyari dulu tempat. Kita akan bahas mengenai sejarah singkat Pangandaran men. Nah, bareng Bapak Pemandunya ini, dia akan jelasin apa sih sejarah Pangandaran, seperti apa dulunya dan lain hal. Pokoknya banyak hal yang akan kita bahas di sini. Banyak hal yang akan kita jelasin di sini, men. Kita nyari dulu tempat nih. Kita udah nyaman sambil nunggu bocil-bocil sama Iya. ibu lagi. Di sebelah sana bisa didudukin nggak, Pak? Boleh. Iya ya. Silakan. Ayo. Jadi kita tuh tadi udah main ke beberapa tempat, ke gua-gua Belanda sana, ada bunker juga. So, ini gua bikin beberapa part video, jadi kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Dan untuk video ini, kita akan khususkan untuk ngebahas tentang sejarah Pangandaran, men. Istirahat dulu sini, Bu. Kalau nyaman sih istirahat bisa di situs peninggalan kerajaan sambil kita mendongeng. Ya udah, gimana kalau kita Ada Pak ya? ngebahas sejarah Pangandarannya pas di situs peninggalan kerajaan? Yang ada pagar-pagarnya, Pak. Jalan ini sejarahnya, situs Betukan. Oke, kita lanjut ke peninggalan kerajaan ya. Yang dulu sebetulnya sih bukan satu kerajaan kalau saya lihat ya, karena ini tempat peribadahan. Tempat peribadahannya umat Hindu. Jadi warga Pangandaran dulunya itu menganut agama Hindu. Tapi sebelum nama Pangandaran, emang dari dulu nama ini udah Pangandaran. Tapi kalau untuk nama daerah sini itu bukan Pangandaran, namanya Pananjung. Jadi kalau yang Pangandaran tuh yang ke sana. Itu ntar kita jelasin kenapa namanya Pangandaran. Ayo sebelah sini. Hati-hati di sini, licin Neng ya, Ibu. Hati-hati. Licin. Hati-hati atau ada licin loh. Ini hati-hati. Berarti kalau bekas ibadah umat Hindu ada kayak candi-candinya nggak? Ada itu. Yang dikasih pagar bambu, Pak. Supaya wisatawan ke sini nggak nginjak-injak. Oh. Gitu. Karena dulu sebelum dipagar banyak pengunjung yang nggak tahu ini situs peninggalan gitu. Akhirnya sama BPCB atau juru pelihara yang di sini dikasihlah pagar pembatas. Oh ini. Nah ini, Tapi udah nggak berbentuk bangunan ya? iya. Karena ntar saya jelasin ya. Sambil kita diam di sini, mungkin ada yang mau duduk di kayu-kayu ini. Nah, oke, kita jelasin tentang sepintas sejarah dari Pangandaran. Jadi kalau nama daerah ini sebetulnya bukan Pangandaran. Banyak wisatawan yang tahu yang disebut Pangandaran itu hutan ini. Sebetulnya hutan ini itu namanya Pananjung. Nah, kenapa disebut Pananjung? Kalau kita artikan, ini daratan yang menjorok semenanjung ke lautan. Nah, karena orang Pananjung bahasanya Sunda, dibilanglah Pananjung. Nah, secara kebetulannya, nama Pananjung itu nama kerajaan atau tempat peribadahan yang ada di sini. Nah, ini bekas peribadahannya. Yang dulu disebutnya Pananjung atau Kerajaan Pananjung. Ini kayak ukiran bentuk apa ini ya? Kayak hewan. Cuman setelah diteliti sama BPCB dari Banten, digantilah namanya dari Pananjung sekarang situs Batu Kalde. Nah, yang disebut Batu Kaldenya itu ini, Bu. Ini, Pak. Nah, ini yang disebut Batu Kaldenya. Kalde itu dari bahasa Sunda kuno. Kalau kita artikan itu keledai. Keledai. Cuma di daerah Pananjung atau Pangandaran, di sini nggak ada keledai. Makanya diartikannya sapi atau nandi. Karena sapi ini sama orang-orang Hindu yang disembah. Menurut kepercayaan mereka ini tempat duduknya Dewa Siwa. Gitu. Jadi 1400 Masehi yang silam ternyata di sini udah ada kehidupan cuma menganut agama Hindu. Nah, ini yang disebut kaldenya itu ini yang kita artikan sapi.
atau Nandi yang dipercaya sama mereka itu tempat duduknya Dewa Siwa. Nah, di depan batu kalde ini ada batu yang berbentuk kotak, namanya batu yoni. Nah, batu yoni ini simbol kesucian wanita. Cuma ada di daerah yang lain, di tempat yang lain mengartikan simbol kesuburan suatu tempat. Kalau kita sangkutkan dengan hutan ini emang tempatnya subur. Cuma yang sangat disayangkan sama ahli arkeolog, banyak yang diketemukan tempat yang seperti ini, maaf, tapi yang nggak ada itu lingga. Nah, kalau ada lingganya menutupi lubang ini, Pak. Nah, lingga itu, kalau lingga, kalau kita artikan keperkasaan atau kejantanan lelaki. Makanya kalau kita artikan semuanya, kita hidup berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Gitu. Kalau ini kayak makam ya? Oke. Nah, tadi karena Bapak dari Sumedang, aslinya ini ada makom yang dari Sumedang namanya unik, Eyang Terong Peot. Mungkin kalau di Sumedang sana Ki Jaya Perkasa. Jadi iya, ada 4 tokoh yang berpencar. Alhamdulillah salah satunya ada yang kesini ke Pangandaran. Cuma ini ada 2 versi. Takutnya saya salah menceritakan. Versi yang pertama, beliau-beliaulah yang pertama masuk Muslim. Karena di agama Hindu nggak ada yang dikubur seperti ini. Tapi ini bukan makam asli, Pak, ya. Ini petilasan aja, makanya kita bilangnya makom. Nah, kalau makam harus ada namanya, tanggal lahir, tanggal kematian, bin siapa. Ini makomnya yang Terong Peot, yang sebelah sana Eyang Nurbaen. Ada satu lagi sebelah sana agak besar makomnya, itu makom Eyang Sinjang Soho. Gitu. Jadi kalau versi yang pertama ini beliau-beliaulah yang pertama masuk Muslim setelah datangnya Syekh Ahmad Syekh Muhammad saudagar dari Mesir. Yang beliau kesini emang ke Pangandaran untuk menyebarkan Islam. Gitu. Ntar makomnya ada di ujung sana. Gitu. Nah, ini 3 tokoh ini beliau-beliaulah tokoh spiritualnya Prabu Anggalarang atau penasehat. Jadi nama raja di sini namanya Prabu Anggalarang, nama permaisurinya Dewi Siti Samboja atau yang sekarang tenarnya pengunjung tahu Dewi Rengganis. Nah, yang petilasannya ada di sana, tempat pemandiannya ada di sana. Gitu. Nah, versi yang kedua, nah, saya disangka sama orang Sumedang, ini dari dulu Eyang udah Muslim. Jadi ada 2 versi. Ada yang mengatakan ini beliau-beliau lah udah Muslim dari dulu. Gitu. Nah, ini candi-candinya masih ada, masih banyak. Cuma BPCB terkendala dengan kawasan. Ini kawasan BKSDA, hutan lindung. Jadi nggak bisa eskavasi besar-besaran. Gitu. Kalau dulu malah ini masih terkubur, Pak. Semuanya terkubur. Ini mungkin ada 5 kali atau 6 kali eskavasi diangkat. Jadi nggak ada yang digeser atau dirubah, tetap di situ. Gitu. Ya mungkin ini kemungkinan besar kalau diekskavasi lagi ini masih ini ya. Ya, karena waktu yang terakhir itu ada alat yang sekarang canggih, Pak. Ada alat pendeteksi struktur bangunan yang terkubur, ini masih banyak. Seluas ini masih ada, Pak. Cuma yang diherankan kok banyaknya tempat seperti ini, batu prasasti peninggalan yang lainnya nggak ada. Kayak pekakas, kayak barang-barang pusaka itu nggak ada. Kemungkinan besar karena Indonesia udah dijajah sama 2 negara, yang mungkin pertama Belanda yang datang ke Pangandaran. Kemungkinan besar prasasti yang ada di sini sebagiannya udah diambil sama orang-orang Belanda dulu. Gitu. Makanya di Kabupaten Pangandaran nggak ada museum. Meskipun kemarin terakhir digali, Pak, digali lagi nggak menemukan apa-apa, cuma ada pecahan kendi aja. Gitu. Oke, lanjut. Yuk, kita lanjut ke sini. Monyetnya tadi masuk anak sambil itu salah. Udah dijelasin semua ya, dan salah satunya yang bikin gua apa sih namanya bangga nih, ada salah satu sesepuh atau karuhun Sumedang, men. Makom atau petilasan Eyang Jaya Perkasa, yang tadi nama lainnya adalah Eyang Kiai apa tadi tuh, Terong Peot itulah. Sorry gua nggak begitu menyimak tadi, men. Oke, kali ini gua akan lanjut ngajak kalian ke tempat-tempat lainnya, men. Dan ini untuk hujannya udah agak reda nih, jadi kita bisa lanjut ke beberapa tempat lainnya. Namun sekali lagi sorry, di sini gua nggak banyak ngomong karena gua dipandu oleh pemandu wisata. Jadi biar si omnya yang menjelaskan, biar cerita-cerita atau sejarahnya lebih akurat lagi, men, kalau beliau yang jelasin. Oke, men, jadi kali ini kita lagi istirahat dulu nih sambil ngopi. Jadi untuk kesempatan kali ini gua explore Pangandaran, dibikin beberapa video, ada part-partnya. Kayak tadi kita udah dari bunker, terus udah lihat kapal yang tadi tenggelam. Kapal tenggelam. Nah, barusan video ini gua jelasin atau isi videonya mengenai sejarah Pangandaran, men.
tadi udah sedikit dijelasin oleh Kang pemandunya Kang Wempi mengenai sejarah Pangandaran, sejarah singkat karena gua nggak bisa lama-lama di sini men. Jadi untuk videonya video singkat aja, dan sekarang mungkin kita udah di penghujung acara nih men, di penghujung video. Barangkali ada terakhir gimana Om tentang Pangandaran? Oke, mungkin untuk tentang Pangandaran, mudah-mudahan Pangandaran lebih mendunia wisatanya. Terus masih banyak tempat-tempat yang harus kita eksplor. Nah, ya. Gitu aja. Jadi habis video ini kita akan lanjut ke Gua alam, yaitu namanya Gua Panggung. Gua Panggung. So kalian jangan kemana-mana dulu men, jangan lupa like, share, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.